Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, waktunya kita masuk ke MUTV di mana kemarin Manchester United kembali mendapatkan harapan di bawah Amorim ketika berhasil mengalahkan sang rival derby Manchester kemarin, Manchester City, dengan kemenangan yang sangat dramatis kemarin ya. Ini mungkin kita akan melihat MU di bawah Amorim ini semakin menuju hal baik gitu, kebangkitan gitu. Ya MU mungkin bangkit sosok lah, tapi menuju on the right track, menuju jalan yang baik. Tapi kita juga harus tahu bahwa mungkin ada PR lain nih dari Amorim karena ada beberapa faktor nih, mungkin juga harus bersih-bersih karena ada dan tanda kutip mungkin virus kali ya. Ada virus-virus yang bisa menjalar ke pemain lain nih. Dan salah satunya adalah ketika ada kabar bahwa Marcus Rashford tiba-tiba juga mengucapkan ke media dia untuk siap untuk berpetualang mencari karir, mencari tim lain ya untuk berlabuh. Ini dia, for me personally, I think I'm ready for new challenge and the next steps. Itu dia. Kalimat dari Rashford yang tentu mungkin dari sebagian fans MU juga ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi kan kalau kita lihat Rashford di bawah MU saat ini, Ruben Amorim juga lawan City nggak dipanggil, nggak masuk dalam DSP juga, bersama dengan Garnacho juga nggak ada di situ. Melihat Rashford, Bang Sabto, Koci, apakah akan segera keluar di bursa transfer musim dingin atau masih nanti di musim panas? Iya, ya berapa kali Justin di sini juga ngomong kan, dia mungkin akan lebih bagus kalau main di klub lain gitu. Kayaknya udah stuck dia di United. Berapa pelatih udah ngasih dia kesempatan, tapi secara konsistensi dia nggak bisa nunjukin itu kan. Selalu bagus lawan klub gede, tapi habis itu langsung flop lagi lawan rentetan pertandingan yang lain gitu. Malesnya dia dalam berlari masih kelihatan gitu, yang paling signifikan lah. Dulu masih ada temennya Martial, mungkin ada 2 orang yang kita bisa lihat jadi duta jalan sehat kan istilahnya Panji kan. Benar-benar. Sementara sekarang ya yang praktis kelihatan dia doang gitu. Udah berapa kali posisi dicoba, dia mau dicoba number 9 sama Amorim, di beberapa pertandingan dia ya bisa bikin gol di 2 pertandingan awal, tapi habis itu balik lagi dia nggak bisa kasih kontribusi maksimal gitu. Sementara ya ini kan lo harus move on, lo harus buru-buru nyusun pemain supaya nanti begitu lo masuk ngelewatin winter transfer, festive period di Desember, Januari Piala FA juga udah masuk, udah semakin padat kan pertandingan. Sementara lo butuh tim yang udah firm gitu. Dan tanpa dia dan juga Garnacho, kebukti ya tim ini bisa works gitu kan. Ternyata nggak sebesar itu gitu pengaruh mereka dalam long term gitu ya. Kalau bicara short term, oke, Garnacho di satu pertandingan bisa keren banget mainnya. Tapi kebanyakan kebingungan juga dia, decision making yang tadi kita pikir makin lama makin kesini makin tajam, nggak kelihatan dalam beberapa pertandingan. Gua awalnya bilang oke, kasih benefit of the doubt lah, ini pemain masih muda, masih butuh ngasah decision making. Tapi kadang-kadang kan dia bisa menjadi pembeda dalam masuk ke dalam kotak penalti di mana pemain lain nggak bisa gitu kan. Ya, tapi dia sebagai winger one on one aja nggak bisa dia. Iya, sering mentoknya, ya itu kan butuh decision making untuk dilatih terus. Tapi lu dapat kesempatan terus ternyata nggak tajam-tajam gitu decision making lu gitu. Lu maksa nembak dalam posisi di depan lu ada pemain gitu, ya pasti mentok. Lu mau masuk dijaga 2 orang tetap aja nyoba untuk dribbling gitu ya. Banyak hal-hal yang makin kesini nunjukin ya dia bukan sespesial itu gitu kan Nacho. Begitu juga dengan Rashford. Jadi kalau 2 pemain ini akhirnya out, walaupun mungkin waktu di awal musim atau di akhir musim kemarin ya, yang 3 pemain yang kayaknya untouchable nih kan. Si Maino, Højlund sama Garnacho kan tadinya 3 orang ini, tapi ternyata Garnacho makin kesini menurut gua nggak sespesial itu gitu. Justru sekarang jadi spesial Amad Diallo. Dia Diallo paling di beberapa pertandingan terakhir MU selalu jadi penentu juga, krusial juga buat Amorim di bawah Amorim. Iya, tapi kalau menurut lu coach berarti emang udah end of era buat Akamsi nih, Rashford, Garnacho. Iya. Gue sih kalau jadi Amorim, Garnacho, this guy is attitude. Bener-bener attitude. Walaupun Panji nggak pernah setuju menurut dia. Tapi dapat Puskas Award coach gue. So what? ya kan dia bisa main bagus banget. Satu pertandingan tapi habis itu jelek ya sama. Dua-duanya begitu dia dan Rashford. Kelihatan lah bahwa anak kecil ini banyak gayanya ini. Karena kan Akamsi udah McTominay udah cabut, terus Elanga juga udah cabut, Dean Henderson udah cabut. Ini kan flop semua itu. Ya Willy Camboala, kemudian juga ada Akamsi Manchester kan flop semua.
Ya walaupun sekarang ada Maino ya di Maino. Ya Maino Iya. doang ini juga lagi nggak konsisten juga Maino. Iya. Sering cadangan juga. Tapi yang benar-benar akamsi itu kan banyak kebanyakan gaya intinya itu. Padahal Manchester apa yang mau digayain di kota kayak gitu. Iya. Iya kan? Apalagi United Iya. di pinggir. Kalau Jadi City di tengah. Apa yang harus lu gayain gitu. Nggak ngerti lah gue. Gue lihat begitu banyak pemain berbakat yang gagal, murni attitude problem. Salah satu ya Dele Alli, Lingard kayak gitu. Iya. Murni attitude problem. Greenwood. Pogba, Greenwood. Tapi Greenwood bounce back di Marseille, Olympique Marseille Iya. top deh sekarang. Ya, Getafe juga Iya. bagus. Marseille Liga kelima. Di Getafe juga bagus. Tapi kan dari situ ntar bisa naik lagi coach ininya. Gue sih suka Greenwood ya secara bakat, tapi gue nggak yakin dia bisa naik lagi. Kalau naik lagi kan diincer ya minimal ATM lah. Iya, ATM sempat ngincer emang. Ketika Ya, musim awal baru incer mulai doang. sempat ya. Buktinya enggak kan. Jadi ya kalau gue jadi Amorim bener harus udah lama nih harusnya dibersih-bersihin. Yang salah siapa? Ineos. Ineos mau 50 juta untuk Rashford, sakit jiwa loh 50 juta untuk Rashford. Ini jual 15 juta udah bagus kalau ada yang mau. Ya 30 lah masih. 2,5 tahun nggak perform Iya. dia. Bener-bener nggak perform. Terus atas dasar apa lu jual 50 juta? Atas dasar dulu. Ya kan lucu ya. Paling yang mau nampung ujung-ujungnya PSG kali mungkin. Atau Enggak suruh- juga. Atau suruh ke Liga PSG Arab ya, udah Liga Arab. nolak. Iya, Ya Liga Arab. Liga Arab ya. Iya. Tapi Kalau dia terlalu muda untuk Liga Kalau Arab. duit gede ya ke liga nggak populer. Iya. Tapi kalau dia masih mau bermain, ya di Serie A ya masih bisa lah dia main di situ. Dan gue rasa akan lebih fresh lah buat dia sendiri gitu. Serie A cocok dia. Karena dia akan dapat banyak space. Jadi kelihatan cepat kan kalau di Serie A. Iya. Jadi kayak Rafael Leao gitu ya. McTominay aja bagus. Chris Smalling kan banyak Iya. yang Yang bagus. katro-katro di IPL bagus semua di Serie A. Jadi ya gue kalau jadi Rashford sendiri udah ngapain lu di situ? Harusnya tahun lalu udah cabut. Tapi bagus buat dua-duanya sih. Buat Iya. United pun Iya. Ya, win-win bagus. solution. Ya tapi nggak untuk klub Italia mana yang mau bayar dia 50 juta? Nggak ada lah. 20 lah, 20. Buat minjem gue Nah, rasa. tapi tadi sempat ada statement juga dari Ruben Amorim yang bilang kalau oke, Rashford memang belum dimainkan, tapi Rashford sebenarnya menjadi bagian penting dari dalam klub. Ya, Itu ada tuh statement baru Ten keluar. Hag juga bilang begitu. Makanya dipecat stupid ngandelin Rashford. Waktu dia mau ngasih posisi nomor 9 buat dia kan, ya mungkin dia akan bisa offer something lah. Di 2 pertandingan pertama iya betul, Iya. dia bisa offer itu. Tapi ya setelahnya Sebenarnya pemain kayak gini kalau yang jadi masalah kan attitude. Kualitas yang cocok di semua klub. Kualitas ya. Di Arsenal, di Chelsea cocok. Cuman kalau lu malas-malasan gitu susah. Karena rata-rata sekarang bermain dengan sistem. Iya. mending Martinelli yang kualitasnya biasa Iya, tapi ngotot. minimal masih kerja Tapi keras. ngotot terus. Iya. Dan kalau lu cuma ngalilin bakat ngincer counter attack terus lu nggak mau ikut defense, itu kan dieksplor banget lawan Liverpool tuh. Ya. Iya. TAA disuruh ke dalam tapi keluar terus. Nggak turun dia, telat. Kalau turun pun telat. Nah masa dia nggak sadar kayak begitu? Karena rata-rata tim besar ya main kayak begitu. Wingernya harus turun cepat. Sekarang sistem yang kayak gitu. Iya. Nah kalau dia nggak berubah, ya selesai lu. Tapi overall di musim ini MU punya harapan kah minimal dapat FA kek atau mungkin Carabao gitu? Lu kardus juga lu incer. Kenapa harus sebuah prestasi itu dari dia diterjemahkan dalam trofi? Nggak habis pikir gua sama orang-orang kayak lu juga. Karena lu masih bocah sih, masih belajar banyak. Gini. Lu harus lihat di mana MU berangkat. Di mana dia berangkat dengan pergantian pelatih tidak punya sistem. Sekarang yang diterapkan harus sistem dulu. Iya. Dan kemarin mainnya keren. Dan dari day one dia berani langsung bikin sistem Iya. itu. Langsung 3-4-3. Terapkan dulu. Iya. Whatever sistemnya. Pokoknya yang penting patternnya dulu. Kalau MU bisa mempertahankan ini dan mulai bagus, nggak jadi juara, tetap berhasil. Ngerti nggak lo? Jadi nggak perlu juara piala Ciki atau piala Kebo gitu, nggak penting banget tuh. Lu terapkan pattern dulu. Udah pattern oke, tahun depan lu beli pemain yang bisa memperkuat, yang bisa bermain dengan pattern seperti ini. Baru lu bicara trofi, baru lu bicara IPL, baru lu bicara Champions League. Jadi ini dulu deh. Karena kita lihat
Lawan Arsenal organisasi bagus, nggak ada kreativitas. Iya. Kalah. Lawan Forest, Bruno digeser ke depan, berantakan organisasi. Yang dia bagus di Arsenal nggak kelihatan sama sekali. Kalah juga. Lawan kemarin Bruno digeser ke belakang lagi, berjalan lebih bagus. Jadi pertahankan konsisten dulu dari sisi pattern. Nggak usah bahas piala ini piala itu. Mungkin yang jadi relevan dan penting sih ya posisi 4 ya, karena lo Main bicara Champions League. lo Iya, bicara duit betul. itu akan lebih penting buat United gitu ketimbang trofi gitu. Kalau lo bicara ya, kalau trofi mungkin lo juara Europa League, lo dapat tiket Iya. ke Liga Champion, nah itu penting. Tapi kalau Betul. lo main juara Carabao, lo juara Piala FA, ya Ngapain? ujung-ujungnya Europa League lagi gitu kan, Iya, ngapain gitu. Ngapain? Mending lo fight for MU ini klub besar. posisi Tetap 4 memang. Ya walaupun Yang agak perjalanannya masih panjang, masih sekarang Iya. peringkat ke-12, Iya. perbedaan poin juga masih lumayan jauh sama Liverpool kan. Iya, sama peringkat makanya nggak usah lihat Tapi ranking. sama Lu peringkat 4 kan nggak terlalu jauh. Iya. Sama peringkat 4. Lu pertahankan pattern lu dulu lah. Bisa nggak pemain lu jalanin seperti itu? Karena agar pattern 3-4-3-nya si Amorim berjalan, lu harus cepat. Transisi harus cepat. Ya pemain kayak Rashford, Garnacho mungkin bisa, tapi akhirnya gue juga nggak lihat Garnacho ini kerja keras. Dibuat enak, dia kerja keras, makanya sering main. Iya. Tapi kalau dia nggak kerja keras, nggak cepat balik, nggak ada value-nya ini pemain. Karena nggak konsisten. That's why dari awal gue sih nggak yakin ini jadi pemain bagus. Gitu. Walaupun orang bilang masih muda ya terserah lu, masih muda. Dulu juga zamannya Jack Wilshere, Ramsey juga masih muda-muda, tai lah dari dulu. Dari dulu gue udah bilang ini pemain sampah, Iwobi, Welbeck, sampah semua nih. Dan ujungnya gue yang bener kan? Iya sih. Masa lu nggak bisa? Gue bener, gue nggak ngelihat. Kalau Amad Diallo beda kasus. Gue juga bilang Amad Diallo 40 juta karena dia cungkring, Iya. bukan karena dia nggak bisa bermain. Kalau ini kan masalah, sama gue katakan tentang Martinelli, udah bertahun-tahun, gue nggak ngelihat Martinelli kemana-mana. Cuman etos kerjanya doang. Aja, ya. Tapi sebagai winger masa iya lo etos kerja? Iya. Kan nggak cukup sebagai penyerang. Martinelli sama Garnacho 11-12. Martinelli masih punya etos kerja, Garnacho enggak, attitude. Iya. Jadi pemain kayak gini end up-nya kayak Lingard ntar. Tapi Banyak kita sih juga kasusnya. punya prediksi line up ini ya, yang akan diturunkan Amorim ketika nanti menghadapi Spurs di Carabao Cup. Coba kita lihat. Formasi 3-4-3. Di belakang ada Eleni Yoro, Harry Maguire Delik sama cedera ya? ada, Iya, ada. Ada di rotasi kayaknya. Ada. Tapi kira-kira bakal rotasi. Ini prediksi. Iya. Dan Ini kan prediksinya Abrar. Tapi kira-kira bakal ngasih pemain rotasi atau Kalau mungkin ini nggak works, udah terbaik? jelas kan, Casemiro sama Eriksen kan nggak works. Hmm. Ketika lo main dengan, Ya, makanya ini kan Abrar prediksinya. kalau lo lawan Gua bilang- Spurs pula yang tengahnya Piala Gua Bola bilang penting buat Christian nyoba-nyoba Eriksen nggak skema akan ya, main. buat nyoba-nyoba skema. Tapi nyoba-nyoba lebih ke pemain. Maino sama Casemiro. Iya. kalau ketemu tim championship di ini masih bisa lah, tapi ketemu Anthony main oke maksudnya. Ya, ketemu Spurs berat. Ini bisa-bisa aja kayak begini. Tapi gue lihat Maino yang main gantiin Eriksen. Ya, either Maino, either Ugarte. Ugarte Kalau masih nggak cedera Ugarte ya. juga. Ya, ini bisa, sebagian besar bisa. Luke Shaw juga udah sembuh udah. Tapi ya performa belum lah kalau Luke Shaw ya. Harry Maguire nih, Harry Maguire yang Gue mending pasang Luke Shaw sekarang tanpa irama bertanding daripada Dalot. Oh iya, ada Dalot di situ. Dalot ya kan bingung. sekarang Dalot di hancur-hancuran switch ke kiri sih. main Iya. di kiri bingung. Oh, kiri kanan bingung dia. Malah lebih bagus AWB. Kocak kalau dia udah crossing, temennya di mana, bolanya kemana. Main di Liga 1 cocok nih Dalot. Ini nama Harry Maguire yang mungkin sekarang jadi di musim ini jadi redemptionnya dia kali ya, karena di beberapa game terakhir juga dipasang terus sama Ruben Amorim, bahkan kemarin lawan Manchester City juga tampil cukup solid juga Harry Maguire. Oci lihat Enggak lah, ini bukan pemain yang bisa masanya udah lewat. tetap nggak ini ya. Sebagai super sub oke lah. Tapi ini bukan pemain yang kalau super sub itu subs untuk gue itu mending lu pemain muda yang lebih kayak Kwanza di Liverpool. Memang nggak selalu main bagus.
Tapi buat apa lu gaji gede pemain yang untuk gaji dia kan lumayan gede untuk hanya jadi subs. Dan gue bilang Harry Maguire salah satu pemain yang harus dibuang. Lindelof, Maguire. Intinya kan defender yang gue bilang punya masa depan di MU ya Martinez, De Ligt sama Yoro. Tinggal lu beli pelapisnya aja. Iya. Lindelof dibuang, sama Maguire dibuang, beli pemain yang bisa bersaing lah, yang selevel lah. Iya, cuman masalahnya kan sering cedera pemain MU tuh belakangnya kan. Cedera benar. Makanya lu butuh juga pelapis. Oh, gitu. Evans saja masih ada. Iya masih kayak si Padahal Lindelof nggak pernah dimainin loh. iya. Lindelof jarang. Lindelof, Lisandro, Christensen nggak pernah dimain. Eriksen sorry. Lisandro sering cedera. Terus si De Ligt juga kadang cedera juga. Jadi emang lo Yoro butuh baru sembuh ya. butuh pemain yang masuk tapi nggak jauh banget gitu kualitasnya ketika lo main as a unit gitu. Nah Maguire tuh bisa ganjel itu dibandingkan Evans gitu. Ya Evans mungkin musim lalu doang ya menurut gua lumayan gitu tapi jauh kalau dibanding Maguire ya gue tetap harus ada dalam squad lah walaupun bukan starter gitu. Ya jaga-jaga kayak pemain kayak tadi itu gue bilang. Si Yoro pernah cedera, Lisandro juga cedera, De Ligt cedera ya lo butuh pemain dan dia ketika menggantiin salah satu dari mereka ternyata kan masih bisa kan dimanfaatin gitu sama United. Tapi kalau kita ngomongin soal Spurs menghadapi MU besok malam ini, kemenangan bagi Amorim akankah penting untuk menjaga mentalitas pemain? Iya. Atau yang penting udah deh coba aja pemain karena kan skema segala macam yang Piala hasilnya Kepul mau juga kalah ya. menang. Iya. Ya Pak, biar dia nggak jadi kayak Ten Hag lo maju selangkah mundur 2 langkah kan. Jadi dia tetap bisa maju paling nggak maju langkahnya 2-3 gitu. Ada kemenangan beruntun lah yang Lu balik jangan lagi. kayak timnas 3 match 3-3 dirombak semua pemainnya. Timnas AFF ini. Iya. Lu harus turunkan pemain yang lu andelin. Iya, pemain Biar winning timnya mendapatkan lah ya. kekompakan kan. Gimana lu mau kompak kalau tiap match lu ganti-ganti gonta-ganti pemainnya. Dan gua Tenang rasa coach, abis ini kita bahas timnas abis ini. gua rasa Amorim sangat paham itu bahwa pemain itu butuh waktu untuk bermain bareng, partneran. Kecuali lu unggul 3-4-0 baru lu ganti. Tapi nggak dari start. Start harus yang terbaik turun. Oke. Well, gimana fans MU? Apakah optimis memenangkan pertandingan menghadapi Spurs besok malam? Dan gue mau ingetin buat Jebret Tim juga, jangan lupa hari Sabtu nanti di jam 7 malam nonton live reaction Indonesia menghadapi Filipina, di mana nanti akan ada laporan langsung dari Bung Harpa di Stadion Manahan Solo. Kita akan kembali ngomongin soal tim nasional Indonesia sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.